Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para pemirsa Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pelajaran kita. Kita sekarang masuk pada surat Saba, ya. Surat Saba. Saba adalah salah satu nama negeri di Yaman, ya. Dalam surat ini disebutkan tentang negeri tersebut, makanya disebut dengan surat Saba. Dan surat Saba adalah surat Makkiyah, ya. Menurut perkataan seluruh ulama, hanya saja mereka khilaf pada satu ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-6, wa yaral ladzina utul ilm, dan orang-orang diberikan ilmu berpendapat dan seterusnya ayat tersebut, yaitu ayat ke-6. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia Makkiyah ataukah Madaniyah. Sebagaimana sering kita sampaikan, penamaan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah atau surat Madaniyah atau ayat Madaniyah adalah ditinjau dari zaman, bukan dari tempat. Jangan sampai salah sangka, jangan menyangka namanya surat Makkiyah itu turun di Mekah, surat Madaniyah turun di Madinah. Bukan demikian, tapi surat atau ayat Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Adapun surat atau ayat Madaniyah adalah surat dan ayat yang turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Yang jadi patokan adalah setelah hijrah, ya, setelah hijrah Nabi ke kota Madinah. Bisa jadi ayat turun di Mekah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ayat tersebut dari surat Al-Maidah turun ketika Nabi sedang berhaji wada di Mekah, tapi dia adalah ayat Madaniyah. Kenapa? Karena dia turun setelah Nabi berhijrah, bahkan turun menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang jadi patokan Makki atau Madinah adalah ditinjau dari sisi waktu. Semua yang turun sebelum hijrah disebut dengan ayat atau surat Makkiyah, dan semua yang turun setelah Nabi berhijrah namanya ayat atau surat Madaniyah. Dan hukum asal suatu surat kalau Madaniyah berarti dia Madaniyah seluruhnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebagian ayatnya Makkiyah. Demikian juga seperti dalam surat Saba ini, para ulama sepakat dia adalah Makkiyah, ya, kecuali satu ayat itu wa yaral ladzina utul ilm, ya. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Sebagian ulama berpendapat dia Makkiyah, dan ini hukum asal. Dimaksud dengan wa yaral ladzina utul ilm dan orang-orang yang berilmu maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian ulama memandang bahwasanya yang dimaksud ayat tersebut utul ilm, yaitu orang-orang yang masuk Islam di kota Madinah seperti dari ahlul kitab seperti Abdullah ibnu Salam dan yang lainnya. Sehingga mereka memandang ayat ini turun khusus untuk orang-orang Yahudi yang masuk Islam di kota Madinah, sehingga ayat ini Madaniyah, ya. Ayat ini Madaniyah, tapi Allah alam bisawab, khilaf ini tidak begitu berpengaruh, ya. Apakah dia Madaniyah atau Makkiyah, tetap saja tafsirannya tidak mengalami banyak perubahan, ya. Taib, kita perlu mengenal Makkiyah dan Madaniyah, tidak lain adalah untuk mengenal suasana ayat-ayat tersebut, karena biasanya ayat-ayat atau surat Makkiyah berbicara tentang keimanan, tentang hari akhirat, karena audiens biasanya adalah orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengingkari Al-Quran, dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Itulah tiga hal yang sering dijadikan topik dalam surat-surat Makkiyah, ya. Sebagaimana juga dalam surat Saba disebutkan bagaimana orang-orang musyrikin mereka mengingkari hari kebangkitan. Tapi surat ini dibuka dengan pujian, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir, ya. Kita catat karena tafsirnya sangat indah berkaitan dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya alhamdulillah. Di sini Allah memuji dirinya sendiri. Segala puji atau segala pujian hanya milik Allah, ya. Segala pujian hanya milik Allah.
Ini sudah sering kita sampaikan ya. Di sini ada alif lam ya. Ini adalah lil istighraq ya. Ya. Lil istighraq ya. Itu maksudnya semua jenis pujian ya. Kemudian lillah, alif lam di sini lil istihqaq ya. Yaitu hanya Allah yang berhak, yaitu segala jenis pujian hanya milik Allah ya, hanya bagi Allah atau milik Allah. Ya. Oleh karenanya kalau kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dalam banyak perkara ya. Jadi Allah memuji segala pujian yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk mereka dipuji pada dasarnya karena pemberian Allah sehingga mereka dipuji. Mereka tidak dipuji secara zatnya, tidak lain karena mereka diberi pemberian oleh Allah sehingga mereka mendapat pujian. Ya, adapun yang benar-benar berhak untuk mendapatkan pujian, segala jenis pujian adalah Allah semata. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala dipuji karena kekuasaannya. Jadi Allah dipuji karena kerajaannya ya, yang meliputi segalanya ya. Seperti dalam ayat ini, alhamdulillahi lahu ma fis samawati ma fil ardh. Segala puji bagi Allah, semua yang milik Dialah, semua yang di langit dan di bumi. Seperti dalam surat Saba ya. Saba ayat 1 ya. Kemudian juga misalnya Allah dipuji karena perbuatannya. Yaitu Allah memuji dirinya ya, Allah memuji diri perbuatannya ya. Contoh seperti dalam surat Al-An'am ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Ya, di sini Allah mengatakan segala puji bagi Allah yang menciptakan. Ini antara perbuatan Allah menciptakan. Allah memuji dirinya karena telah menciptakan. Kemudian juga Allah memuji dirinya ya. Allah dipuji karena syariat yang diturunkan. Yang Ia turunkan. Ya, seperti dalam surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan bagi hambanya, menurunkan Al-Quran. Yaitu Al-Quran dengan syariatnya. Ya. Kemudian Allah dipuji karena segala keputusannya ya. Karena segala keputusannya. Ya, segala putusan Allah pasti yang terbaik dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang musyrikin ya. Bahkan ketika Allah memberi hukuman ya. Bahkan ketika Allah mengazab. Dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, maka dihancurkanlah orang-orang zalim tersebut, diadab dari pangkal akarnya, itu dihabisin ya. Dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menurunkan adab pun Allah muji dirinya. Allah muji dirinya. Karena semua keputusan Allah pasti yang adalah yang terbaik ya. Bahkan ketika Allah memasukkan ya orang-orang dalam neraka jahanam, Allah juga memuji dirinya sebagaimana dalam di akhir dari surat Az-Zumar,
ketika Allah memutuskan, Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan seterusnya sampai Allah mengatakan wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Bahkan ketika memutuskan orang-orang kafir masuk dalam neraka, ya. Bahkan ketika memutuskan orang-orang kafir masuk neraka, Allah memuji dirinya, ya, sebagaimana dalam akhir surat Az-Zumar. Akhir Az-Zumar. Ya. Oleh karenanya Allah ini semuanya Allah memuji dirinya sebagaimana dalam ayat ini. Allah memuji dirinya. Baik ketika Allah menjelaskan kerajaan yang begitu luas atau Allah menjelaskan karena perbuatannya, Allah menurunkan syariatnya, Allah bahkan mengazab orang-orang di dunia, orang-orang kafir dengan mengirim azab kepada mereka, atau Allah memasukkan orang-orang dalam neraka jahanam pun Allah memuji dirinya karena Allah terpuji dalam segala hal. Demikian juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan tatkala kita terkena musibah kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, karena kita tahu di balik apa yang Allah tetapkan kepada kita berupa musibah pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Maka semua keputusan Allah adalah yang terbaik dan Allah dipuji atas segala perbuatannya, atas segala keputusannya, atas segala syariatnya, ya, Allah dipuji. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang lain, Allah dipuji, ya, dari dua hal, ya. Karena dua hal. Pertama, ya, karena sifat-sifatnya yang termulia, ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala sifat termulia, dia adalah maha dalam segalanya, ya. Allah adalah maha dalam segalanya, dalam segala sifatnya. Kemudian juga Allah dipuji kedua, ya, karena kebaikannya kepada makhluknya, kepada makhluk-makhluknya. Ya. Kita sering memuji Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini. Ya, kita sering memuji Allah dari sisi ini. Kita sering memuji Allah ketika dapat nikmat, kita alhamdulillah. Sebenarnya Allah dipuji bukan cuma dari sisi ketika Allah memberikan kita nikmat, tetapi Allah Subhanahu wa taala dipuji karena sifat-sifatnya begitu indah, juga dia berhak untuk dipuji. Kita lanjutkan. Allah mengatakan alhamdulillahilladzi, segala puji hanyalah milik Allah, hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian secara sungguhnya. Kita sudah sebutkan tadi alif lam lil istiqraq atau lil jins, segala lil istiqraq atau lil jins, ya, boleh dua-duanya, ya. Jenis pujian hanyalah berhak untuk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ma fis samawati ma fil ard. Ma di sini adalah isim mausul, memberikan faedah keumuman. Isim mausul, ya, memberikan, itu artinya seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sama, ini juga seluruh. Dan isim mausul memberikan faedah keumuman seperti dalam usul fikih, ya. Segala puji bagi Allah yang milik dialah seluruh apa yang ada di langit. Langit datang dalam bentuk jamak karena langit ada 7 lapis, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, semuanya, semua di langit. Malaikat, apapun yang di langit semuanya milik Allah, dan ada yang di bumi seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sini, walahul hamdu fil akhirah. Baginya pujian di akhirat. Tentu kita tahu Allah bukan cuma dipuji dipuji di akhirat, Allah juga dipuji di dunia. Tapi kenapa Allah mengkhususkan perkataan akhirat di sini? Ya.
Kenapa Allah mengkhususkan perkataan akhirat di sini? Ada dua hal sebab ya. Dua sebab kenapa dikhususkan akhirat. Pertama ya. Di dunia masih ada orang yang tidak memuji Allah. Ya. Adapun di akhirat ya semua memuji Allah ya. Adapun di akhirat semua memuji Allah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, bahkan orang-orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam dalam hati mereka ada pujian kepada Allah karena mereka tahu bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertama kenapa di akhirat. Allah dipuji juga akhirat, tapi kita tahu di dunia ada sebagian orang yang mencaci maki Allah, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun Allah terpuji secara zatnya, tapi ada sebagian makhluknya yang tidak memuji Allah. Tapi ketika di akhirat semua yang memuji Allah. Mau yang masuk surga maupun yang masuk neraka jahanam semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walahul hamdu fil akhirah, bagi dia pujian secara khusus di akhirat. Yang kedua, di akhirat pujian semakin tinggi ya. Di akhirat pujian kepada Allah semakin tinggi karena tersingkap rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia tersingkap. Ya. Rahasia tersingkap di antaranya seperti nampaklah keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Bagaimana Allah menghisab, bagaimana Allah menyidang. Nampaklah bagaimana rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat orang semakin memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah kenapa dikhususkan penyebutan baginya pujian di akhirat ya. Yang paling bagus membahas masalah ini adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman. Tafsir yang singkat tapi ketika dia membahas ini luar biasa pembahasan, saya tidak temukan di tafsir-tafsir yang lain. Baik, intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di akhirat Allah dipuji dengan lebih lagi ya, karena tadi saya katakan bagaimana keadilan Allah akan nampak ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan takdir Allah akan Allah singkap pada hari akhirat kelak. Mungkin di dunia kita bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Maka di akhirat Allah akan menyingkap takdirnya. Kenapa dia melakukan demikian, kenapa dia melakukan demikian. Sehingga nampak hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak hal yang Allah takdirkan yang tidak sampai dalam logika kita. Sebagaimana perkataan para ulama, al-qadar sirullahil maktum. Ya. Bahwasanya takdir adalah rahasia Allah yang tertutup. Allah taruh hijab, tidak ada yang tahu, malaikat, nabi pun tidak tahu, tetapi ketika di akhirat sebagian ulama mengatakan akan tersingkap takdir tersebut, hikmahnya sehingga orang semakin memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud di padang mahsyar untuk memberi syafaatul uzma, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yuftah alayya min mahamid ya la uhsinaha al-an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala dan pujian-pujian yang sekarang aku belum bisa memuji Allah dengan pujian tersebut. Jadi Nabi ketika di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memuji Allah dengan pujian tersebut. Kenapa? Belum diilhamkan kepada Nabi, belum diajarkan kepada Nabi. Makanya Nabi mengatakan, la uhsi sana'an alaik. Aku tidak bisa memujimu dengan yang seharusnya ya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika di akhirat Nabi sujud di bawah arsy untuk meminta Allah segera datang untuk mulai persidangan, maka Nabi memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan disitulah Allah dipuji dengan begitu pujian-pujian yang lebih daripada yang ada di dunia. Adapun penghuni surga, maka mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mereka masuk surga, masuk mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka puji Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai penghuni surga saking begitu mereka bersyukur kepada Allah, saking begitu mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, nafas mereka teriring dengan zikir. Disebutnya dalam hadis, fayulhamuna at-tasbih wa takbir kama tulhamuna nafas. Ya, maka mereka pun
diberi ilham oleh Allah untuk senantiasa bertasbih, bertakbir, muji Allah Subhanahu sebagaimana kalian bernafas. Sebagaimana kalian bernafas. Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan kenapa disebut dengan nafas sebagaimana kalian ketika bernafas tidak membutuhkan suatu yang berat, nafas yang mudah sebagaimana kita bernafas. Bahkan kita harus bernafas. Bahkan kita harus bernafas. Demikian juga penghuni surga. Mereka sering bertasbih, bertakbir sebagaimana mereka bernafas. Bukan mereka disuruh berzikir sebagai bentuk ibadah ya, karena selesai ibadah tidak ada lagi di akhirat. Tapi itu adalah bentuk kenikmatan. Mereka bernikmat-nikmat dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau kita mencintai seseorang, kita sering menyebut-nyebut namanya. Kita sering menyebut-nyebut namanya. Demikian juga penghuni surga. Karena mereka begitu mencintai Allah, maka mereka memuji Allah. Bahkan dalam surga mereka bertasbih dan bertakbir seperti bernafas. Ya, karena begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasianya. Sebagian ulama menjelaskan kenapa Allah mengatakan walahul hamdu fil akhirah. Bagi Allah Subhanahu wa taala pujian di akhirat. Tentu di dunia juga dipuji, tapi di akhirat lebih spesial lagi Allah dipuji. Wa huwal hakimul khabir. Al-Hakim ya. Al-Hakim ada beberapa penafsiran ya. Di antaranya bisa dimaknakan dengan Al-Hakim, yaitu pemberi keputusan, bisa dimaknakan dengan Al-Hakim ya. Al-Hakim yaitu pemberi keputusan. Tapi Allah alam bisawab berkaitan dengan ayat ini lebih cenderung kepada ini Al-Hakim yaitu yang memiliki hikmah. Ini juga ada dua maknanya. Kalau ini pemilik hukum. Kalau Al-Hakim maknanya dua ya. Yaitu yang semua keputusannya muhkam. Muhkam itu maksudnya kokoh ya. Kokoh, tidak bisa diganggu-gugat, kokoh, profesional itu namanya muhkam. Atau dia adalah Dzul Hikmah ya. Dzul Hikmah. Dzul Hikmah yaitu segala keputusannya dibangun di atas hikmah. Di atas hikmah. Allah alam ini tafsiran ini agak berkaitan dengan ayat sebelumnya karena Allah mengatakan Allah terpuji dalam segala hal, bahkan terpuji terutama di akhirat. Kenapa? Karena segala keputusannya dibangun di atas hikmah. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat hikmah berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah yang mereka menolak sifat al-hikmah ya. So, nanti kita ada pembahasan khusus tentang masalah kenapa orang Asy'ariyah menolak sifat al-hikmah, tapi secara sederhana saya ingin sampaikan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah mereka terpengaruh dengan filsafat orang-orang Yunani ya, seperti filsafatnya Plato dan juga filsafatnya Aristoteles dan juga filsafatnya Platonis ya, di mana mereka ini disebut dengan falasifa aqlaniyun ya, berbeda dengan falasifa tabi'iyun ya. Falasifa aqlaniyun itu mereka berbicara bukan hanya sekedar tabiat, tapi mereka bicara metafisika juga, apa di balik tabiat, apa di balik natural alam semesta ini, ada apa di balik itu. Di antaranya mereka berbicara tentang proses terjadinya alam, sehingga mereka mengatakan bahwasanya alam ini terjadi bersumber kepada al-illatul ula, sebab yang pertama, atau disebut mereka namakan dengan kalau kita namakan dengan causa prima, atau dikatakan dengan Tuhan ya. Namun antara makhluk yang muncul dari Tuhan bukan dengan kehendak Tuhan, tapi makhluk tersebut muncul merupakan konsekuensi dari adanya Tuhan. Tapi nanti insya Allah, ini sekedar saya sampaikan, saya singgung saja, sehingga mereka punya syubhat, tapi saya tidak ingin sampaikan sekarang. Nanti insya Allah kita akan ada pembahasan khusus tentang masalah falasifah pada waktunya insya Allah Ta'ala, dan bagaimana pengaruhnya terhadap Mu'tazilah dan Asy'ariyah, bagaimana mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena menggunakan logika-logika yang salah, yang mereka anggap adalah suatu yang absolut, padahal adalah kebatilan. Intinya menurut Asy'ariyah bahwasanya Allah tidak boleh berbuat sesuatu karena sesuatu, enggak boleh menciptakan suatu atau melakukan suatu karena ada tujuan, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau Allah menciptakan karena tujuan, berarti Allah membutuhkan kepada tujuan tersebut. Kalau Allah membutuhkan kepada tujuan tersebut, berarti Allah tidak sempurna.
Allah hanya jadi sempurna kalau tujuannya tercapai. Nah, kalau tujuannya tidak tercapai berarti Allah belum sempurna, padahal Tuhan adalah Maha sempurna, Dia sudah sempurna tanpa ada tujuan tersebut. Berarti ketika Allah, antum mungkin dengar sudah agak aneh, tapi inilah pola pikir mereka. Jadi Tuhan sudah sempurna tanpa punya tujuan. Tuhan sudah sempurna tanpa tujuan, dan ini disebutkan oleh Ar-Razi dalam bukunya Muhasal Afkar dan yang lainnya ya, Al-Arba'in ya, disebutkan bahwasanya Tuhan tidak perlu tujuan. Kalau Tuhan melakukan sesuatu karena tujuan, berarti Tuhan tidak sempurna ketika itu. Syubhat akliyah, syubhat akal. Sehingga mereka bilang Allah melakukan sesuatu tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan. Ini sesuatu yang aneh bagi kita. Ada orang melakukan sesuatu tanpa tujuan, orang itu nggak beres, berarti nggak hakim. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah melakukan segala sesuatu karena tujuan. Karena Allah tidak ngawur ketika menciptakan, dan Allah tidak ngawur ketika memutuskan. Semuanya ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya. Adapun mereka mengatakan Allah melakukan hanya sekedar mahdhul masyiah. Yang penting mahdhul iradah, Allah berkehendak tanpa ada tujuan. Mau Allah, sebagian mereka mengatakan seandainya Allah masukkan Nabi ke dalam neraka pun enggak ada masalah bagi Allah, atau sebaliknya memasukkan Fir'aun dalam orang kafir dalam surga juga tidak ada masalah karena Allah tidak ada tujuan. Meskipun tidak terjadi demikian, tapi intinya mereka mengatakan Allah menciptakan suatu tanpa tujuan. Allah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Ini terpengaruh dengan filsafat Yunani ya. Jadi adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Di antaranya maknanya Dzul Hikmah, yaitu Allah tidaklah menciptakan apapun kecuali dengan hikmah. Makanya Allah, karena itu Allah dipuji dalam segala keputusannya. Kaitannya demikian. Karenanya Allah dipuji dalam segala keputusannya. Keputusan ya, dan keputusannya. Ya. Allah dipuji karena di balik segala keputusannya pasti ada hikmah. Adapun Al-Khabir, ya, Al-Khabir yaitu lebih spesifik daripada ilmu, yaitu ilmu tentang perkara-perkara yang detail. Kalau kita mau bikin himpunan, maka ini adalah ilmu, di dalamnya adalah atau al-khibrah. Nah, dalamnya ada irisannya. Jadi ilmu umum mencakup segala sesuatu, adapun ilmu tentang perkara detail namanya khabir. Kalau ini namanya al-alim, kalau ini namanya al-khabir. Al-khabir itu ilmu yang detail. Dia adalah bagian daripada sifat ilmu, tapi lebih spesifik ya. Artinya Allah ingin jelaskan, karena akulah yang telah menciptakan, memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi, dan aku melakukannya semua dengan hikmah, maka aku berhak dipuji, dan aku adalah Al-Khabir, aku mengetahui segala ciptaanku dengan detail. Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah Allah mengetahui tentang apa yang diciptakan? Jelas, Allah tahu tentang apa yang diciptakan. Makanya Allah mengatakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sesuatu yang jatuh, daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Dan ini tentu bertentangan dengan pendapat falasifah seperti Ibnu Sina dan yang lain yang mengatakan Allah hanya mengetahui ilmu secara global. Pembahasannya sudah kita pernah bahas dalam Aqidah Wasithiyah. Insyaallah kita ulang lagi pada kesempatan yang lain. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu ayat yang kedua, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, dan Allah juga mengetahui apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan Allah mengetahui apa yang masuk naik ke langit. Wa huwar rahimul ghafur, dan Dia adalah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Ini di antara bukti bahwasanya Allah adalah Al-Khabir, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail. Ya, makanya Allah jelaskan di antara kedetailan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, dan kita tahu yang masuk ke bumi banyak ya. Seperti hujan yang jatuh masuk ke bumi, seperti hewan-hewan yang masuk ke dalam bumi, serangga-serangga.
Ya, binatang-binatang yang punya rumah dalam tanah misalnya. Demikian juga Allah tahu segala biji-bijian yang masuk ke dalam bumi. Allah tahu secara detail. Ya. Secara detail Allah tahu, ya. Kemudian juga apa yang ditanam dalam bumi, ya. Berbagai macam harta karun atau kekayaan dalam bumi Allah tahu secara detail. Karena Dia yang menciptakan seluruhnya. Kaidah jelas, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang yang Dia ciptakan. Itu jelas, ya. Logika sangat logis, ya. Allah yang ciptakan Allah tahu detail-detailnya karena Allah yang ciptakan secara detail. Allah ciptakan kita dengan detail. Allah ciptakan kita dengan saraf-saraf semua, Allah tahu semuanya. Ya. Allah ciptakan kita dengan urat nadi, dengan urat ini, dengan saraf ini, dengan detailnya. Kita bayangkan bagaimana pencipta kita ini. Ya. Orang kalau bikin mobil saja, ya, kita lihat kerangkanya luar biasa dengan kabel-kabelnya, dengan sistemnya yang canggih. Gimana yang manusia seperti kita? Yang bicara saraf mata saja ada yang mengatakan jutaan saraf di mata. Ada yang banyak sekali saraf ini. Yang kalau satu aja putus kita mungkin tidak bisa melihat sesuatu. Sampai ada yang mungkin pandangannya tidak normal karena ada salah satu saraf yang tidak berfungsi, ya. Belum berkaitan dengan otak kita, bagaimana Allah ciptakannya. Dan Allah tahu detail seluruhnya. Kromosom-kromosom dalam diri kita pun Allah tahu. Karena kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi cuma daun yang jatuh. Allah tahu, ya. Allah tahu. Oleh karenanya Allah tahu secara detail segala makhluknya, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma yanzilu minas sama." Dan Allah juga tahu wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari tanah. Dan kita tahu yang keluar dari tanah misalnya hewan ada yang keluar dari tanah, tumbuhan dengan berbagai model yang keluar dari tanah, yang tumbuh-tumbuh di atas tanah, banyak sekali. Ya. Itu semuanya Allah tahu. Dan ingat semua di sini ma adalah isim mausul mencakup segala sesuatu. Kemudian wa ma yanzilu minas sama, dan Allah juga tahu apa yang turun dari langit. Allah juga tahu apa yang turun dari langit, ya. Tolong dihapus. Apa yang diturunkan dari langit, kita yang turun dari langit banyak hal, ya. Ada hujan, ya. Ada debu-debu yang ada di langit, kemudian ada malaikat yang turun dari langit, ya. Mungkin ada jin-jin yang terbang kemudian turun ke bumi dari langit, ya. Allah segala sesuatu yang turun dari langit Allah juga Maha mengetahui. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Wa ma ya'ruju fiha." Dan Allah juga tahu segala sesuatu yang naik ke langit. Yang naik ke langit. Di sini ada faedah secara bahasa, ya. Yang disebut dengan metode tadmin, ya, dalam istilah ahli tafsir. Ini kembali kepada masalah lughah. Seperti ini, ya, tolong diperhatikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma ya'ruju fiha." Ma ya'ruju fiha, ya. Fiha maksudnya ke langit, dan apa yang naik ke langit, ya. Apa yang naik ke langit, ya. Secara bahasa seharusnya fi ini diganti dengan ila harusnya. Yaitu apa yang naik ke arah langit, Tapi kenapa Allah menggunakan kata fi? Fi maksudnya masuk sebenarnya. Tapi kenapa digunakan kata ila, ya? Maka dalam hal ini ada dua metode, ada khilaf di kalangan dua metode. Bisa dengan menafsirkan huruf tersebut dengan huruf lain yang cocok, dengan huruf lain yang lebih cocok, lebih munasib, cocok. Dalam hal ini, fiha ditafsirkan dengan ilaiha, dengan ila. Yaitu seakan-akan Allah tahu apa yang naik ke langit. Ini metode pertama. Jadi huruf ini, huruf fa,
Huruf fa ditafsirkan dengan ila, ditafsirkan dengan ila. Ini salah satu metode. Metode yang kedua dengan uslub tadmin. At-tadmin. At-tadmin itu apa? Maksudnya bahwasanya fi'il tersebut, kata kerja tersebut mengandung makna yang lain. Mengandung makna yang lain yang tersembunyikan. Yang tersembunyikan. Dalam hal ini ketika Allah menggunakan wa ma ya'ruju fiha, ditafsirkan demikian. Wa ma ya'ruju fiha, ya, itu sama dengan kalau kita mau buka, jadinya wa ma ya'ruju ilaiha fayadkhulu fiha. Yaitu yang naik ke langit lalu masuk ke langit, sehingga dia ada tadmin fi'il yadkhul, masuk. Bagaimana diketahui kok ada fi'il kata kerja yang tersembunyikan? Karena Allah menggunakan fa, fiha. Ini sudah pernah kita bahas dalam tafsir ketika kita bahas surat Al-Insan, ketika Allah membahas firman Allah Subhanahu wa taala, semisal ini, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Aina yashrabu bihal muqarrabun" dalam surat Al-Insan. Aina yashrabu biha al-muqarrabun. Mata air, ainan artinya mata air. Mata air yang orang-orang muqarrabun ini penghuni surga, ya. Muqarrabun penghuni surga yang didekatkan lebih tinggi daripada sekedar penghuni surga biasa, minum dengannya, ya. Kalau kita artikan ini dengan bi, artinya para penghuni surga minum dengan mata air. Ya, perhatikan, para penghuni surga minum dengan mata air. Ya. Sebenarnya kalau kita artikan kurang pas, karena penghuni surga bukan minum dengan mata air, tapi minum dari mata air. Mereka ambil air dari mata air, mereka minum. Aina yashrabun. Kalau minum dengan gelas, oke. Dengan gelas, dengan cangkir. Kalau dikatakan minum dengan mata air, tidak pas. Oleh karenanya, sama cara menafsirkannya. Ada yang menafsirkan dengan bi, diartikan min, yaitu minum dari mata air. Ada yang mengatakan uslub tadmin. Uslub tadmin itu ada kata kerja lain yang terkandung di dalam kata kerja ini. Karena yashrabu harusnya min, pakai ba, berarti ada suatu kata kerja di balik itu. Disebutkan oleh para tafsir. Maka kalau kita mau buka, jadi yashrabu ainan yashrabu biha. Itu sama dengan, ya, ainan, ya, yashrabu minha, kemudian plus wa yataladzadzu biha, ya. Ada kata kerja yataladzadzu, ya. Yataladzadzu yaitu bernikmat-nikmat dengan mata air tersebut, ya. Kenapa Allah tidak menggunakan ainan yashrabu minha, ya? Agar tidak disangka bahwasanya mereka minum karena kehausan. Kalau cuma dikatakan penghuni surga minum dari mata air, disangka mereka haus, padahal mereka tidak haus. Ahlus surga, penghuni surga tidak ada yang haus, ya. Kalau dikatakan hanya minum, ya, maka seakan-akan tidak ada kelezatan. Maka Allah menggunakan aina yashrabu biha al-muqarrabun, sehingga dengan satu kata ini mengandung dua makna, yaitu penghuni surga minum dari mata air dan mereka berlezat-lezat, dan berlezat-lezatnya bukan cuma memandang tapi dengan minum. Tapi mereka minum tersebut bukan karena haus, ya. Saya ulangi, seandainya dikatakan yashrabu minha, mereka minum dari mata air, seakan-akan mereka haus, ya. Tapi kalau dikatakan yataladzadzu biha, mereka berlezat-lezat, seakan-akan dengan mata air, seakan-akan belum tentu minum, cuma ngelihat sudah berlezat-lezat. Maka Allah menggunakan yashrabu biha sehingga mengandung dua makna, yaitu mereka minum bukan karena haus,
dan mereka berlezat-lezat dengan meminumnya, bukan cuma memandangnya. Ini contoh namanya uslub tadmin. Kita praktekkan pada ayat ini. Jadi, wa ma ya'ruju fiha artinya Allah mengetahui apa yang naik ke langit, ya, ilaiha, dan Allah kemudian fayadkhulu fiha, kemudian masuk di langit tersebut. Yaitu ketika ruh naik, ketika malaikat naik, mereka masuk dalam langit tersebut. Ini sekedar faedah bahasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ar-rahimul ghafur," dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengasih lagi Maha pemaaf, ya. Artinya Allah ingin menjelaskan bahwasanya semua yang Allah ciptakan ini dengan berbagai kesibukan dunia, dengan berbagai makhluk-makhluknya, dengan langitnya, dengan buminya, dengan yang naik, dengan yang masuk, dengan yang keluar, semuanya ini dibangun di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Malaikat berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, sungguhnya ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ini adalah min athari rahmatillah. Apa yang kita lihat di muka bumi ini dengan berbagai macam kondisi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga mengatakan Allah adalah Al-Ghafur, yang Maha pengampun, ya. Jika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan kesalahan, ya, karena berbagai macam hal, maka jika mereka minta maaf, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Taib, kita lanjutkan. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Berkata orang kafir, tidak akan kami didatangi oleh hari kiamat. Hari kiamat tidak ada. Orang kafir sebagaimana kita jelaskan. Ini di antara dalil bahwasanya surat Saba ini adalah surat Makkiyah. Kenapa? Karena membantah orang-orang musyrikin, audiensnya adalah orang musyrikin yang menolak hari kebangkitan. Dan saya sering sampaikan, surat Makkiyah itu nuansanya seperti itu. Audiensnya adalah orang-orang musyrikin Arab, mereka mengingkari kenabian Muhammad SAW, mereka mengingkari Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga mereka mengingkari hari kiamat. Dan mereka dalam banyak ayat, mereka mengingkari hari kiamat. Mereka berkata, la ta'tina sa'at, tidak akan datang hari kiamat kepada kami. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka menggunakan logika mereka. Mereka mengakui, orang musyrikin macam-macam, ya. Ada dahriyin. Dahriyin itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya, tapi ini mereka percaya kepada Allah. Cuma mereka mengingkari hari kiamat. Kenapa mereka mengingkari? Karena logika mereka tidak nyambung. Kata mereka, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ya. Idza kunna idhaman wa rufatan, inna mab'utsuna khalqan jadida. Ya, ini siapa yang bisa mengembalikan lagi tulang belulang yang sudah hancur, lebur, sudah dingin, sudah hancur jadi tanah? Gimana mau dibangkitkan? Mereka tidak mungkin. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ya. Mereka juga berkata, kalau idza kunna idhaman wa rufatan, kalau kami menjadi tulang belulang, sudah menjadi tanah, inna laba'utsuna khalqan jadida, akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru, dibangkitkan lagi. Mustahil, kata mereka. Ya, mustahil, ya. Oleh karenanya mereka menolak hari kebangkitan dengan logika. Maka Allah bantah tentang masalah hari kebangkitan. Sudah pernah kita bahas dalam syarah akidah wasithiyah. Dalil secara akal dalam Al-Quran bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Tidak mungkin kita ulangi lagi di sini karena panjang pembahasannya. Maka Allah suruh Nabi SAW bantah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Katakanlah wahai Muhammad, bala, justru sebaliknya. Hari kiamat akan menimpa kalian tidak seperti yang kalian sangkakan. Hari kiamat akan mendatangi kalian. La ta'tiyannakum. Sungguh-sungguh benar-benar hari kiamat akan tiba kepada kalian. Alimil ghaib. Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi tadi adalah memiliki sifat yang mengetahui hal yang gaib, ya. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tidak ada suatu pun yang luput, yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun seberat zarrah, yaitu semut yang kecil yang ada di langit maupun yang ada sekecil apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, wala asghar min dzalik, atau yang lebih kecil daripada itu, wala akbar, ataupun yang lebih besar daripada itu, illa fi kitabim mubin, kecuali semua sudah tercatat dalam kitabim mubin, dalam Lauhil Mahfuz. Dan di sini dalam beberapa ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah dengan sumpah, ya. Misalnya dalam ayat ini, qalladzina kafaru la ta'tina sa'ah. Kata mereka, hari kebangkitan tidak akan datang kepada kami. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Katakanlah, justru demi Allah akan datang kepada kalian hari kiamat. Ya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Ya. Mereka berkata,
za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latuba'atsunna tsumma latunabba'unna. Katakanlah, demi Allah, demi Rabbku, sungguhnya kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan tentang amalan kalian. Dalam surat Yunus juga, wa yastambi'una ahaqqun hu, ya. Qul i wa rabbi, ya. Innahu lahaq, ya. Mereka bertanya, kapan tiba hari kiamat? Katakanlah, demi Allah, bahwasanya hari kiamat itu akan tiba, ya. Jadi Nabi menjawab dengan sumpah juga untuk menekankan bahwasanya hari kiamat itu benar-benar terjadi. Bukan hanya persangkaan, benar-benar akan mendatangi kalian dan akan bangkitkan kalian dan akan kalian diminta pertanggungjawaban, akan dipaparkan segala amalan yang pernah kalian lakukan dan akan dipaparkan kepada kalian. Kemudian di antara sifat Allah alimul ghaib, Allah mengetahui yang gaib. Jadi ini berkaitan dengan masa depan hari kiamat. Di antara ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmu gaib ada yang nisbi dan ada yang mutlak. Yang nisbi artinya sebagian orang mungkin tahu, sebagian orang tidak tahu. Misalnya saya di sini, apa yang terjadi di luar negeri saya tidak tahu karena saya tidak hadir di sana. Bagi saya gaib, tapi bagi orang di sana tidak gaib. Ya, itu contohnya. Atau misalnya kejadian 1000 tahun lalu. 1000 tahun lalu saya tidak tahu, tapi orang hidup di 1000 tahun lalu dia tahu. Jadi gaibnya nisbi. Ada sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Bagi saya, yang terjadi 1000 tahun lalu adalah gaib. Tapi bagi orang yang hidup di zaman 1000 tahun lalu, itu tidak gaib. Adapun yang gaib mutlak, tidak ada yang tahu kecuali Allah, hanyalah masa depan. Di antaranya ada masalah masa depan. Itu gaib mutlak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terkadang Allah kasih tahu kepada sebagian Rasulnya, malaikat, dan juga kepada Nabi, tapi itu hanya sebagian kecil daripada hal gaib, ya. Di antara hal gaib yang hanya Allah yang tahu dan Allah tidak buka kepada siapapun adalah kapan tibanya hari kiamat. Makanya Allah mengatakan alimul ghaib, dialah Allah yang mengetahui hal gaib, ya. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, tidak ada pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil zarrah dalam bahasa Arab artinya semut yang kecil. Zarrah, suatu pun yang seringan semut atau lebih kecil daripada itu atau lebih berat daripada itu, lebih besar, apapun di langit maupun di bumi Allah pasti tahu. Dan ini ketika Allah mengatakan tidak ada yang luput dari Allah, berarti kita tahu, kita menetapkan lawannya, berarti Allah mengetahui dengan detail. Ya. Kalau tidak ada yang luput, berarti lawannya adalah Allah mengetahui. Karena tidak ada sifat-sifat dalam Al-Quran dinafikan dari Allah. Ini kaidah dalam masalah asma sifat. Tidak ada satupun sifat yang dinafikan dari Allah kecuali harus menetapkan lawannya yang sempurna. Karena tidaklah Allah menafikan sesuatu kecuali untuk menetapkan lawannya. Seperti Allah mengatakan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa dengan ngantuk dan tidur. Berarti apa? Berarti Allah Maha terjaga. Kita menetapkan lawannya, berarti Allah Maha terjaga. Jangan kita mengatakan Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Harus menetapkan lawannya. Itu Allah Maha terjaga, ya. Misalnya firman Allah, "Wa ma massana min lughub, wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin, wa ma massana min lughub." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak letih, berarti Allah Maha kuat. Kita tetapkan yang lawannya, Allah Maha kuat. Allah Maha kuat. Contoh seperti dalam ayat ini, la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Tidak ada yang lupa dari Allah, berarti Allah Maha mengetahui. Dan ini menguatkan sifat Allah Maha mengetahui. Satu kecil, barang kecil pun seperti semut kecil di ujung langit, di ujung bumi, dalam tanah, dimanapun, di bawah lautan, Allah tahu secara detail. Tadi saya katakan, Allah ciptakan kita, Allah tahu kita secara detail. Saraf-saraf kita Allah tahu. Apa yang bergejolak di otak kita, di benak kita Allah tahu. Ya, semua, bahkan saya kata tadi, sel-sel, kromosom, Allah tahu semuanya. Allah ciptakan kita. Allah ciptakan kita. Illa fi kitabim mubin, bahkan pengetahuan Allah tentang makhluk-makhluk yang akan terjadi sampai hari kiamat Allah catat di Lauhil Mahfuz. Bukankah yang pertama Allah ciptakan adalah pena? Kemudian Allah berkata, "Uktub, tulislah wahai pena." Kata pena, "Mamadza aktub?" Apa yang aku tulis? Kata Allah, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Allah qiyamis saat. Tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semua ditulis. Jadi tentang semua makhluk-makhluk, detail-detail semuanya, cacing, ulat, semuanya dicatat di Lauhil Mahfuz, ya. Ilmu tersebut sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim."
Ini semuanya untuk apa? Kenapa Allah membangkitkan orang-orang seluruhnya yang semua sudah tercatat ya. Apa yang mereka lakukan tercatat. Tujuannya adalah liyajziyal ladzina amanu, untuk memberi balasan ya kepada manusia, di antaranya Allah beri balasan kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Ya, ini dalil bahwasanya iman harus selesai dengan amal soleh. Ini sudah saya juga pernah jelaskan ya, bahwasanya dikhususkan penyebutan amal soleh agar untuk diperhatikan. Karena percuma iman dalam hati kalau tidak disertai dengan amal saleh. Amal saleh bukti keimanan dari dalam hati. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihat. Maka seorang merenungkan tentang dirinya. Sebagian kita mungkin mengaku beriman. Lihat apa praktek amalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mana prakteknya? Percuma pohon tanpa buah. Ya. Amalan adalah buah daripada pohon tersebut. Ya. Kita punya akar yang kuat, harus ada buktinya berupa amal saleh. Wa amilus solihat, agar Allah membalas kebaikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Mulia, karim maksudnya adalah hasan atau yang terbaik, kamman wa kaifan ya, yaitu dari sisi rizki yang Allah berikan di akhirat. Rizqun karim yaitu rizki yang dari kuantitasnya banyak, bagus, dan dari kualitasnya juga baik. Itulah rizqun karim yang Allah akan berikan kepada orang beriman dan beramal saleh. Kamman wa kaifan, yaitu baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karenanya nikmat surga adalah nikmat yang terbaik secara kualitas dan terbanyak secara kuantitas. Mungkin demikian. Mohon maaf kepada pemirsa Roja, sudah dikumandangkan azan. Insyaallah kita lanjutkan bahasan kita pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.